Vitamin merupakan senyawa organik esensial dengan berat molekul rendah yang diperlukan tubuh untuk metabolisme normal, namun tidak dapat disintesis secara memadai oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Istilah vitamin berasal dari vital anime yang diperkenalkan Casimir Wang pada 1912. Meskipun tidak semua mengandung nitrogen, penemuan awal terkait beri-beri oleh Christian Ekjiman di Indonesia tahun 1898 menjadi tonggak pertama secara historis defisiensi yang menyebabkan penyakit seperti scurvy atau vitamin C, rickets atau vitamin D, dan beri-beri atau B1 yang mendorong era kemasan penemuan pada Vitamin adalah zat gizi mikro yang sangat penting bagi tubuh karena berperan dalam berbagai proses, seperti menjaga daya tahan tubuh, membantu metabolisme, mendukung pertumbuhan, serta menjaga kesehatan kulit, mata, tulang, dan saraf. Tubuh manusia tidak dapat memproduksi vitamin dalam jumlah cukup, sehingga kita harus mendapatkannya dari makanan seperti buah, sayur, daging, susu, atau dari suplemen. Tanpa vitamin yang cukup, tubuh dapat mengalami gangguan kesehatan atau penurunan fungsi organ. Klasifikasi vitamin. Yang pertama, vitamin larut, lemak, atau fat soluble vitamin. Diserap bersama lemak, disimpan dalam hati dan jaringan lemak. A. Vitamin A atau retinol, fungsi penglihatan, imunitas, dan kesehatan kulit. Sumber, wortel, hati, dan telur. B. Vitamin D atau kalsiferol, fungsinya kesehatan tulang dan penyerapan kalsium. Sumber, sinar matahari dan ikan berlemak. C. Vitamin E atau tokoferol, fungsinya antioksidan dan melindungi sel. Sumber, kacang, biji-bijian. D. Vitamin K, fungsinya pembekuan darah, kesehatan tulang. Sumber, sayuran hijau. Vitamin larut air tidak disimpan lama, kelebihan dikeluarkan melalui urin. A. Vitamin B kompleks terdiri dari B1 tiamin, metabolisme energi saraf. B2 riboflavin, produksi energi. B3 niacin, kesehatan kulit dan saraf. B5 asam pantotenat, sintesis hormon. B6 piridoksin, metabolisme protein. B7 biotin, metabolisme lemak dan karbohidrat. B9 asam folat, pembentukan sel darah merah kehamilan. B12 kobalamin, saraf dan pembentukan sel darah merah. B. Vitamin C, asam ascorbat, fungsi antioksidan, imun, penyembuhan luka. Sumber, jeruk, stroberi, paprika. Fungsi utama vitamin adalah yang ke-1, menjaga kesehatan mata, membantu penglihatan dalam cahaya redup, mencegah rabun senja dan menjaga kornea tetap sehat. Dan yang kedua, meningkatkan sistem imun. Vitamin A penting untuk fungsi sel imun dan membantu tubuh melawan infeksi. Dan yang ketiga, mendukung pertumbuhan dalam perkembangan, terlibat dalam pertumbuhan sel dan perkembangan organ. Dan yang keempat, menjaga kesehatan kulit, membantu regenerasi sel kulit dan mencegah kerusakan. Dan yang kelima, antioksidan terutama beta karoten, melindungi sel kerusakan akibat radikal bebas. Yang keenam, vitamin penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel, jaringan, dan organ tubuh. Yang ketujuh, vitamin membantu mengatur sistem imun tubuh sehingga tubuh dapat melawan infeksi dan penyakit. Yang ke-8, vitamin membantu menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Sumber vitamin yang utama adalah aneka makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran terutama yang berdaun hijau, daging, telur, ikan, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Makanan yang minim dan segar lebih diutamakan untuk mendapatkan semua vitamin yang dibutuhkan, karena beberapa vitamin bisa hilang saat dimasak, seperti vitamin E dan C. Berdasarkan jenis vitaminnya, ada vitamin A, yaitu hati ayam, hati sapi, keju, telur, ikan berlemak seperti salmon, susu, wortel, dan mangga.
Kemudian ada vitamin B kompleks, yaitu daging, ikan, telur, gandum utuh, susu, beras, ayam, daging sapi, asparagus, polong, belewah, kentang, tomat, dan hati. Kemudian ada vitamin C, yaitu jambu biji, jeruk, paprika, brokoli, stroberi, blueberry, dan cabai. Dan yang kemudian ada vitamin D, yaitu ikan salmon, ikan haring, makarel, daging merah dan jeroan, kuning telur, dan susu kedelai. Kemudian ada vitamin E, yaitu minyak nabati. Di dalamnya ada minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak kedelai. Kemudian ada kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang almond dan biji bunga matahari. Kemudian ada bayam, brokoli, dan sereal utuh seperti bibit gandum. Kemudian ada vitamin K, yaitu brokoli, bayam, minyak nabati, produk olahan susu, daging, dan kacang-kacangan. Dan yang terakhir yaitu vitamin B12, ada kerang, daging merah, ikan, dan produk olahan susu. Berikut ada dampak kekurangan vitamin. Yang pertama ada vitamin A. Dampak kekurangan vitamin A ada rambut senja atau sulit melihat di tempat gelap, mata kering atau serotalmia, dan yang ketiga kulit kering dan mudah infeksi, dan terakhir pertumbuhan terhambat pada anak. Kedua ada vitamin B kompleks, itu yang pertama vitamin B1, dampaknya kelelahan, gangguan saraf, dan penyakit beri-beri. Dampak kekurangan vitamin B2, bibir pecah-pecah, sariawan, dan iritasi kulit. Vitamin B3 dampaknya dermatitis, diare, dan gangguan mental. Dampak kekurangan vitamin B6 ada anemia, kram otot, gangguan saraf. Dampak kekurangan vitamin B12 ada anemia perniciosa, kesemutan, lemah, dan pusing. Kekurangan asam folat ada anemia. Juga pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat tabung saraf pada janin. Ketiga ada vitamin C. Dampak kekurangan vitamin C ada mudah sakit, luka sulit sembuh, gusi berdarah, serta skorbut atau sariawan parah dan kelelahan berat. Keempat ada vitamin D. Dampak kekurangan vitamin D yaitu tulang rapuh, rakitis, atau pada anak kaki bengkok. Ketiga, nyeri otot. Keempat, sistem imun menurun. Kelima ada vitamin E. Dampak kekurangan vitamin E yaitu kerusakan saraf, kelemahan otot, masalah penglihatan, yang terakhir kulit mudah iritasi. Keenam ada vitamin K. Dampak kekurangan vitamin K yaitu luka sulit berhenti berdarah dan mudah memar. Jika pada bayi bisa terjadi perdarahan serius. Vitamin berlebihan, kondisi tubuh mendapatkan vitamin terlalu banyak, terutama dari suplemen bukan dari makanan. Vitamin pertama, vitamin A. Gejalanya sakit kepala, kulit kering, mual, gangguan penglihatan. Vitamin D, gejala kadar kalsium tinggi, mual, batu ginjal, kerusakan ginjal. Vitamin E, risiko peredaran darah karena pembekuan darah terganggu. Vitamin K jarang tapi dapat mengganggu obat pengencer darah. Vitamin larut air atau umumnya aman tapi dosis tinggi berbahaya. Vitamin C, diare, sakit perut, risiko batu ginjal. Vitamin B6, kerusakan saraf. Vitamin B3, kulit kemerahan. Vitamin sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh, mulai dari imunitas, pertumbuhan, hingga kesehatan kulit, mata, dan saraf. Kekurangan vitamin dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, sementara kelebihan, terutama vitamin larut lemak, dapat menyebabkan keracunan. Asupan vitamin yang terbaik berasal dari pola makan bergizi seimbang, sehingga tubuh dapat berfungsi optimal dan tetap sehat.